Wassalatu ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, bahkan kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kehadiran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang dimuliakan, dan selamat datang Gus Miftah Kabupaten Jember yang kesehariannya, dan juga yang terhormat Wakil Bupati Gus Bijo dan teman-teman Forkopimda, juga Yusef, terima kasih hadirnya, dan juga teman-teman OPD, KIBU, tim dan kakak, dan kakak. Pagi hari ini kita bersama-sama, alhamdulillah, kita kehadiran Gus Miftah untuk bisa bersama-sama mendengarkan tausiah beliau untuk kalau pagi katanya sarapan Pak Jamil tadi kita sudah sarapan pagi untuk badan kita, sekarang untuk kita sarapan pagi untuk jiwa kita. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan yang kedua juga kita pagi hari ini kita juga bersama-sama berdoa untuk Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, pemimpin Pondok Pesantren Sidogiri. Kemarin beliau sudah dipanggil oleh Allah SWT, insyaallah husnul khotimah. Dan juga kita insyaallah nanti pada akhirnya juga kita semuanya insyaallah husnul khotimah. Kita akan bacakan doa, dan setelah itu kita berikan bersama-sama tausiah dari Gus Miftah. Tahdir singkat nanti akan dipimpin oleh Gus Bijo. Monggo waktu diberikan. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya melalui mengurus kita untuk kemudian malaysia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin mukaramin wa ghairu musayir. Sebelum terlalu saya yang saya hormati Bapak Bupati Mas Haji di Siswanto, tentunya bersama Ibu Wakil Bupati kita Gus Wirjo Bernama, dan juga bersama Ibu, karena saya menjadi sebuah kebiasaan kalau menyebut suami pasti saya sebut istri. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak jajaran para pemuda yang hadir pada hari ini, Pak Dandim, Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Sekda. Yang saya lihat dari tadi yang paling susah disebut silo adalah Pak Sekda. Sebenarnya Pak Sekda ini tidak penuh, karena ada teori itu 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Sekda tidak penuh tapi salah planet. Seluruh jajaran kepala dinas dan Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa sekolah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di acara silaturahmi ini. Mudah-mudahan sesuai yang dijanjikan Rasulullah, kita semuanya insya Allah kepanjangan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Walaupun sebenarnya bagi kiai itu ngaji di pagi hari setelah subuh itu sangat berat. Gus Wirjo pun akhirnya terbiasa karena mau gak mau menjadi seorang wakil bupati. Bapak Ibu, tadi malam saya nonton sepak bola Kroasia dan Inggris. Kenapa saya suka sepak bola? Karena bagi saya sepak bola itu mengajarkan kerja tim dan teamwork yang bagus. Bagi saya super tim itu jauh lebih hebat daripada Superman. Bagi saya Superman itu goblok. Kenapa? Karena badannya besar, bajunya es. Dan lebih goblok lagi pakai celana dalam keluar. Tapi yang paling goblok siapa? Yang paling goblok adalah kita yang nonton. Nah, kenapa saya kemudian suka? Karena saya teringat afdholul amali mujama. Amal itu paling bagus dilakukan secara berjamaah. Artinya apa? Kesulitan itu menjadi suatu hal yang mutlak harus kita lakukan ketika target dan tujuan yang ingin kita capai itu berhasil. Tapi satu hal yang kemudian menjadi catatan saya bagi sepak bola. Secinta-cintanya saya dengan sepak bola, saya tidak suka dengan wasit sepak bola. Karena bagi saya wasit sepak bola itu pekerjaan yang aneh. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Artinya apa? Biasanya soliditas tim atau kerja tim kita biasanya menjadi gagal karena begitu banyak orang yang berperan sebagai wasit sepak bola. Yang dicari apa? Cuma kesalahan orang lain. Tapi ada lagi Gus, satu profesi yang lebih kejam daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Wasit tinju itu kurang ajar. Ada orang rangkulan, dipisah, ada orang tonjok-tonjokan, malah dibiarkan. Maka kemudian kita diingatkan dengan firman Allah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang,
tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Makanya di sepak bola kemudian ada gelandang serang, ada gelandang bertahan. Mereka tidak harus berebut. Gelandang serang ya tetap mainnya di depan, gelandang bertahan tetap mainnya di belakang. Tidak kok kemudian harus menguasai semua posisi. Nah, yang kita butuhkan untuk soliditas tim ini adalah fastabiqul khairat, menjadi posisi yang terbaik di posisinya masing-masing. Penyerang dia sebagai striker, bertahannya sebagai defender. Gelandang serang yang tugasnya nyerang, gelandang bertahan yang tugasnya bertahan. Kalau kemudian bubrah di barisan itu namanya bukan gelandang serang, bukan gelandang bertahan, tetapi gelandangan. Maka kita belajar dari filosofi orang sholat. Begitu imam maju ke depan, dia akan tengok ke belakang dengan mengatakan kepada makmumnya apa? Sawu sufufakum fis sholat. Luruskan dan rapatkan softnya. Kalau dari kalian terus pakai yang bisa. Anaknya itu gaul, rambutnya gondrong, kriwel-kriwel keriting. Begitu pulang ke rumah, rambutnya lurus banget. Nah bapaknya kan penasaran, nah kok rambutmu keriting jadi lurus kenapa? Oh pak, ini saya rebonding. Bapaknya kayak bisa tanya rebonding itu apa? Nah, rebonding itu artinya diluruskan. Nah, pas Jumatan, bapaknya biasanya sawu sufu fakum bisolah, bahasanya diganti. Makmum tolong softnya di rebonding. Saya pengen kita mengambil filosofi sawu sufu fakum bisolah. Tugas imam itu menata barisan. Makanya saya yakin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati begitu masuk ke lingkungan kabupaten itu bertemu dengan orang-orang lama yang bahkan menjabat sebelum Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tapi apapun itu, imam itu adalah pemimpin, pemimpin itu adalah imam. Memang tidak mudah. Saya kemarin ketika pernikahan Atta Halilintar, saya diminta untuk nasihat pernikahan. Pak Jokowi tanya sama saya, jadi presiden itu ya banyak masalah. Iya, jangankan presiden negara, pemimpin negara, jangankan bupati, imam sholat itu sekarang banyak diprotes. Begitu maju, makmumnya udah cerita, udah cerewet, rasa suwe-suwe gitu, antum rasa suwe-suwe, bacaannya gak usah panjang-panjang. Itu baru imam sholat, apalagi imam kabupaten ini. Rasanya neko macam-macam dari sebagainya. Tapi konsepnya adalah fastabiqul khairat. Maka kita diingatkan kemudian satu cerita, bukan satu cerita, satu lagu yang dibuat oleh Wali Songo. Dondong apa salah, duku cilik-cilik, andong apa becak, melaku timik-timik. Dondong apa salah, gak ada yang terpilih. Kenapa dondong gak dipilih? Karena dondong penampilan luarnya bagus tetapi dalamnya jelek. Dan ini kategori orang munafik. Ayat yang munafik ini salah satu tidak hadasa kadzaba, yang ngomong goroh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak pernah ditepati. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia khianat. Maka dulu Mbah Hasyim Muzadi Al-Mahfullah pernah mengusulkan ketika menjadi ketua umum PBNU, jenazah koruptor itu nggak usah disolatkan. Kenapa? Karena koruptor itu dianggap munafik. Kenapa? Karena akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia berkhianat. Maka kemudian kalau dalam surat At-Taubah disebutkan wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Yang ayat ini kemudian disalahin oleh orang Wahabi, gebiah-gebiah tanpa melihat asbab nuzulnya. Kemudian mengatakan mendoakan orang mati itu hukumnya haram berdasar ayat ini. Padahal ayat ini adalah ketika Rasulullah mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Maka kemudian kita lihat penafsirannya ahadun minhum, salah satu di antara mereka itu siapa? Satu orang kafir, dua orang munafik. Selama dia Islam tidak kafir tidak munafik, dia wajib untuk disolatkan. Nah, oleh orang-orang Wahabi, terutama oleh teman-teman Al-Kacom itu, aliran kapal comblang itu, kalau di Jogja namanya KCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, itu ini dijadikan dasar untuk mengharapkan mendoakan orang mati sebagaimana tadi dilakukan oleh Gus Firjo. Ini namanya jaga sembung bawa golok, gak nyambung blog. Ini ayat yang kemudian dijadikan dasar oleh Mbah Hasyim. Orang munafik, jenazah koruptor jangan disolatkan, jangan disolatkan. Gambaran itu ada pada dondong, kelihatannya penampilannya halus, lagi ngomong nggih, siapa, nggih, siapa. Ketoknya samina wa atau yang terjadi apa samina wa asoina.
Kelihatannya mendengarkan katanya taat, tetapi mendengarkan ternyata malah maksiat. Artinya apa? Gak ada hasilnya. Ini dodol. Penampilan luarnya bagus, dalamnya jelek. Dodol tidak dipilih, salah juga tidak dipilih. Kenapa? Kata salah itu walaupun niatnya bagus, tapi dilakukan dengan cara yang tidak bagus. Dalamnya bagus, tetapi ternyata penampilan luarnya tidak bagus. Eksekusinya tidak bagus. Saya dulu di Prima Agama, saya sebagai kepala cabang. Kemudian saya masuk pada divisi franchise. Saya ngurusi sekian banyak SDM di Prima Agama. Jadi orang yang berkarakter seperti Dodong dan Salah ini banyak. Anak buahnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati pasti ada yang modelnya seperti Dodong, modelnya seperti Salah. Ada ini pasti. Wah itu kok, itu kok. Ya main dulu bos. Ini penyakit. Kemudian apa? Andong maupun becak, andong maupun becak juga nggak dipilih. Kenapa andong nggak dipilih? Bapak Ibu lihat andong itu ada kudanya, kuda itu dikasih kacamata. Dikasih kacamata. Kenapa andong itu tidak dikasih kacamata? Andong itu kenapa tidak dipilih? Karena merugikannya. Dipilih siapa? Kudanya. Kuda yang capek kuda, tapi yang terima duit kusirnya. Maka kenapa kuda dikasih kacamata? Supaya kudanya tidak melihat kusir ketika dikasih uang. Makanya andong gak dipilih. Andong mau becak, becak juga tidak dipilih. Saya dulu ketika kuliah saya becak itu 4 tahun. Saya dulu kan kuliah nggak kuat ngekos, mau cari tempat gratis nggak ada. Akhirnya saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Kebetulan masjid yang saya tempat itu masjidnya kawan-kawan Muhammadiyah. Jadi orang NU tersesat di masjidnya orang Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah itu juga ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya itu orang Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Kurus. Akhirnya saya menikah tahun 2004, ketemu orang NU. Saya pindah ke masjidnya orang NU. Begitu saya masuk masjidnya orang NU, saya langsung gemuk. Pak Bupati, berat badan saya dulu 100 kilo. 100 kilo. Kenapa waktu orang NU gemuk? Jelas, karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Sholawatan, makan. Tetangganya sakit, tidak didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Hitung dino gitu. Nanti panik kayak biasa gitu. Karena saya heran, kalau DPRD kok kurus ini saya heran. Makanya kalau orang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan Gus. 1 anugerah atau 2 azab gitu kan. Yang dipilih apa? Pelaku dime-dime. Karena becak itu betul-betul luar biasa. Saya becak itu 6 bulan untuk biaya saya kuliah. Luar biasa. Dan saya belajar sabar itu pagi-pagi itu dari abang becak. Abang becak itu orang yang paling sabar sedunia. Bagaimana tidak? Nunggu penumpangnya tidak datang. Becak itu paling dipilih Pak gitu. Begitu sudah bayarnya ini. Nah, yang dipilih ternyata adalah pelaku dime-dime. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Yang dilihat oleh Allah itu adalah nilai manfaat. Makanya kemarin ketika beredar video saya selama di gereja yang super viral itu, bahkan trending di Twitter beberapa hari. Kemudian orang banyak mempertanyakan kealiman saya. Saya bilang dari awal saya bilang saya nggak ngalim, tapi saya punya konsep qalilun minal yakin khairun min katsirin minal ilmi wal amal. Orang yang mempunyai sedikit tapi manfaat dan dia yakin itu lebih bagus daripada orang yang banyak ilmu dan amal tapi tidak yakin dan tidak manfaat. Pelajarannya apa? Harusnya Anda mau. Ketika saya mempunyai sedikit tapi manfaat, daripada Anda yang kemudian dianggap alim tapi tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Maka kenapa Pak Bupati saya itu fokus kepada toleransi, kebinekaan dan keberagaman. Gus Wirjo 3 hari sebelum Idul Fitri, sebelum Mbak Mainun berangkat ke Mekah haji, saya itu di video call Pak. Di video call begitu saya ternyata Mbak Mainun. Saya kaget dan bilang teman, menurut saya nggak bisa. Waktu itu Mbak Mun itu masih 2 hal kepada saya. Nah, klik, bahayai wonten jauh.
ngajimu di klub malam, bahasa mbakmu mau tetap naik klub, diteruskan nggak apa-apa, karena yang bisa cuma kamu. Makanya saya nggak pernah ngajak Gus Durjo. Saya khawatir nanti Gus Durjo mau masuk, nggak mau keluar. Betah. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji di lokalisasi itu sudah 20 tahun, di klub malam sudah 15 tahun. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata, karena supaya kalau melirik nggak kelihatan. Itu beliau lagi pengajiannya nggak apa-apa. Satunya kedua, mulai hari ini konten isi kamu ngaji lebih banyak kepada kebangsaan, karena ini dibutuhkan oleh bangsa ini. Makanya ketika kemudian ada undangan dari gereja itu, dari GBI, Gereja Betel Indonesia, dan waktu itu ada gubernur, ada sekjen BBN, ada tokoh-tokoh agama, saya tanpa pikir panjang saya terima. Toh acaranya bukan peribadatan, tetapi peresmian. Dan ketika 2 hari setelah video itu beredar, semua viral seperti itu. Saya diujar dasar Miftah kafir. Gimana respon saya? Ya sederhana saja. Kalau dia mau kafir, ya sadar lagi, kan selesai terus. Kafir dia sadar. Kalau orang masuk tempat agama lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia itu banyak yang kafir gara-gara masuk Borobudur dan Prambanan. Karena Borobudur dan Prambanan itu juga ibadah agama lain. Kan kasihan bayar 50.000 malah dikafir-kafirkan. Dan kebetulan saya fokus betul ke masalah ini. Maka saya juga kerjasama dengan Pak Ganjar untuk masuk kepada perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan dan SMA di Jawa Tengah, termasuk memberikan pemahaman kebangsaan khusus kepada ASN. Karena waktu itu saya nemu ASN guru di Kudus, yang waktu itu dia mengatakan sumber masalah di Indonesia itu ada di Pancasila. Ideologinya harus diganti ideologi khilafah. Saya kemudian tanya dia, Anda kasih contoh saya, di mana kemudian khilafah yang Anda anggap berhasil? Dia bilang Arab Saudi. Akhirnya bu, dolarmu kurang, turunmu kurang bentuk, kocokmu kurang kopimu adem, adem. Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Saya bilang, seorang khalifah seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Utsman, manusia terbaik saat itu dengan umat terbaik saat itu, matinya terbunuh. Hari ini di Indonesia siapa yang lebih baik daripada Sayyidina Ali dan Utsman? Apalagi umat hari ini tidak seperti umat saat itu. Makanya Kiai Ma'ruf mengatakan, Bapak Presiden, khilafah itu di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak dengan sendirinya. Maka saya bilang sama Pak Ganjar, kalau ada ASN di Jawa Tengah seperti itu, pecah ganti. Di Jumat juga gitu. Kalau sampai ada paham-paham seperti itu, mbok kepala dinas bosnya apapun, dia tidak mau mengakui NKRI tidak berideologi Pancasila, kok macam-macam, pecah apa Pak Bupati? Saya emangnya Pak Bupati sampai lahir. Wong iya kok ini Pak orang. Kita makan uang negara ini dengan menggunakan fasilitas negara untuk melawan negara, dan itu terjadi di BUMN. Saya kemarin bulan puasa, Pak Gus, itu di Wonsewu ada pegawai BUMN yang ditangkap sama BNPB gara-gara apa? Otaknya yang radikal, tidak mengakui NKRI, tidak menghormat kepada merah putih, bahkan menganggap merah putih sebagai tauhid. Dan ini terjadi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini khairun nas anfa'ul linnas. Maka saya ingatkan satu cerita. Ada cerita cukup menarik. Saat itu ketemulah Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Muria dan bertemu dengan Sunan Ampel. 3 wali ketemu Dajjal. Saya itu salut dengan wali-wali dulu, Gus. Contoh begini, wali-wali dulu itu terkenal saktinya, terkenal alimnya, terkenal hebatnya, tapi melakukan sesuatu semuanya berjamaah. Contoh bangun Masjid Demak. Kalau seandainya Masjid Demak itu dihandle oleh Sunan Kalijogo sendiri pasti selesai. Tapi nyatanya semua wali dilibatkan. Karena mereka tahu betul makna jamaah itu apa, kebersamaan itu seperti apa, tembok itu seperti apa, seperti itu. Maka bangun masjid itu baru-baru. Nah, tahun 2020 ketika kita sama RMI membuat kado lebaran untuk Kiai kami, saya live di TV 9 sama Gus Haki waktu itu, almarhum. Waktu saya bilang, seharusnya kita dikontrol lagi semua.
Kenapa? Kompak jadi satu. Lah sekarang nyuwun sewu, kiai-kiai sekarang ini nyuwun sewu, termasuk kayak kita ngalirnya dilakukan, saktinya dilakukan, hebatnya dilakukan. Tapi apa-apa karena peduli. Semua orang dianggap kompetitor, dianggap musuh. Apalagi sudah masalah uang, sudah bayar. Maka saya bilang itulah bedanya pengacara sama kiai. Pengacara itu masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Maka sebenarnya kemarin ketika saya ceramah di gereja itu berpapat, itu persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Sudah masalahkan lagi, kan nasabnya nggak jelas. Sebenarnya persoalannya bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kan nasabnya nggak jelas. Saya itu orang yang sangat malu ketika harus membicarakan nasab. Ketika hari ini saya dengan Gus Rijal umpamanya membicarakan bambang kita yang hebat, seharusnya kita malu. Di saat kamu membicarakan kehebatan bambangmu, kamu bukan siapa-siapa. Harusnya isi. Maka dulu saya ketika mau dipemantu sama Kiai Hebat, saya menolak. Alasan saya sederhana. Kalau saya menjadi menantunya Kiai Hebat, ini bahaya. Kalau besok satu saat saya menjadi hebat, orang akan bilang, ya lu orang kita Kiai Hebat kok motor, ini orang hebat. Tapi kalau saya tidak bisa hebat, akan dinyak sama orang. Anak-anak motor hebat, mantu tidak bisa hebat. Maka saya pilih mantu yang biasa-biasa saja. Malah cenderung nggak bisa apa-apa supaya bapak tak pusing gitu. Wali Songo itu luar biasa. Makanya kebersamaan Wali Songo dengan supratipnya Habib Contoh sama kawan-kawan dinas, semuanya yang ada di Kabupaten Jember. Nah, yang pengen saya ceritakan bukan itu, tapi pertemuan antara Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Saat mereka bertemu, beliau bertiga ini disebut satu hidayah. Hidayahnya cuma satu, tapi menurut tiga wali ini namanya beda-beda. Namanya beda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, makanan itu namanya satrio muncul. Menurut Sunan Mulyo, makanan itu namanya dadar gulung. Menurut Sunan Ampel, makanan itu namanya enten-enten. Kan biasa lah nama daerah satu barang namanya beda-beda. Lani Jember jadinya apa? Dan inilah indahnya Indonesia. Indahnya Indonesia. Ini sekalian kan kebangsaan Pak Bati supaya eras terus yo memang agaranya pas-pasan tapi bisa semuanya. Karena di sini ada wakilnya Pak Kapolres atau Pak Kapolres. Oh, Pak Kapolres. Dia tahu lah kalau undang kiai nggak ada aturan itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Tapi kalau ada sedikit beda lagi Pak, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Karena beliau makanya kompol Gus, kalau kita kan AKBP, aku kayaknya bapak polisi. Jadi satu barang itu jenis lain tempat namanya bisa jadi. Dan itu juga Indonesia. Sebelum saya kita lihat Jazirah Arab. Jazirah Arab itu ada satu bangsa namanya bangsa Arab berdiri pecah di atas banyak negara. Makanya ada nama Arab Saudi, ada Uni Emirat dan sebagainya. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Padahal bahasa mereka sama, yaitu bahasa Arab. Tetapi mereka tidak bisa bersatu, walaupun bangsanya cuma satu, bahasanya cuma satu. Mereka terpecah dari sekian banyak negara. Seharusnya kalau bangsanya satu, bahasanya satu, mereka bisa bersatu. Gak bisa. Bagaimana pun Arab Saudi perang dengan Suriah hanya gara-gara soal minyak dan lain sebagainya. Bangsanya satu, bangsa Arab, bahasanya satu, bahasa Arab. Mereka tidak bisa bersatu. Makanya Gus, kalau saya ditanya sama orang Gus, Pak pengen orang juga. Seandainya kalau saya ditanya bisa bikin menikahi orang Arab. Kenapa? Karena kalau istri saya marah-marah, saya mendengarkan tartil Quran. Kayak sadaq Allah. Tapi sampai dengan Pak Indi, insya Allah saya, Pak Indi, Gus Rijal ini termasuk laki-laki yang setia. Karena kita punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas di depan kamera.
kebetulan saksinya Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika diantri, Pak Jokowi minta saksi pernikahan. Pak Jokowi bilang, ya saya kata, tapi tolong yang nasihat pernikahan sebentar saja. Jadi kalau Pak Jokowi undang saya, kalau setuju sama PNI ya murah. Tapi bedanya kalau di Pak Ketua MPR, anggarannya jelas di sini belas. Kata Gus Durjo, kiai itu diundang ngaji ngarep-ngarep sangi sana. Tapi lu biasa lah panitia orang nyanyi. Itu jazirah Arab, bangsanya satu, bahasanya satu, mereka terpecah dengan sekian banyak negara. Kemudian ke Eropa, sama. Eropa itu bangsanya cuma satu, Pak, namanya Europe. Makanya mereka juga punya mata uang namanya Euro. Bahasanya tidak dipersatukan dengan bahasa yang sama, bahasa Inggris. Tapi Anda lihat, satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Ada Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan lain sebagainya. Walaupun bangsanya satu, mereka tidak bisa bersatu. Kemudian kita lihat Indonesia. Apa bedanya Indonesia dengan Jazirah Arab dan bangsa Eropa? Kalau mereka berbangsa satu, tetapi berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya. Banyak bangsa berdiri hanya di atas satu negara, namanya Indonesia. Ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Gak usah ngomong Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa tok itu dari ujung timur Banyuwangi sudah ada suku bangsa namanya Osing. Osing, yang sekarang lagu-lagu Osing, lagu-lagu Banyuwangi lagi naik daun. Lagi naik daun, lagu-lagu Banyuwangi. Jember, kesini sudah agak bau Madura. Saya bisa bahasa Madura terus bisa apa? Paket celana bisa. Itu tak yang saya bisa sebenarnya. Dengan segala keindahan Madura. Saya dulu punya teman beli mobil VW dari Jogja. Waktu itu belum ada penyeberangan Suramadu. Naiknya masih kapal kan. Begitu mau naik kapal, mobil VW-nya mau terus. Dibuka kap depan, langsung dia teriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesinnya hilang deh. Akhirnya kap belakang dibuka, langsung dia bersubhanallah. Untung mesinnya double deh. Yang namanya mobil VW itu yang mesinnya di belakang. Dulu teman saya sekarang Habib Anis, karena Habib Anis dikenal wali, begitu nah dia Madura terus. Assalamualaikum Beb. Habib Anis langsung bilang, saya tahu Anda pasti orang Madura. Langsung dia bilang, subhanallah ini benar-benar wali deh. Belum saya ngomong orang Madura, dia tahu gitu. Dan cangkemmu gitu, saya bilang. Indah sebenarnya orang Madura itu. Makanya setelah berakhirnya perang Palestina dan Israel, banyak orang Madura yang kesana cari rongso anteng. Dari Madura ke Barademi ketemu Surabaya yang bahasanya barangkali agak keras dikit. Saya selalu dibikin orang Sumatera sering ngomong Ganjo. Saya itu berani ngomong Ganjo karena saya tahu sejarahnya Ganjo. Saya pernah ke keliling Eropa, termasuk di Belanda. Jadi saya tahu cari sejarah Ganjo itu apa. Ternyata Ganjo itu nama tokoh di Belanda, namanya Danko, D-A-N-C-O-O, Danko. Lah nama itu diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama Danko itu tanknya kecil, jadi dia bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Karena orang Surabaya nggak bisa bilang Danko repot, dia bilangnya Ganjo. Jadi kalau tank itu datang orang Surabaya bilang Ganjo. Oh tentu saja. Jadi itu bukan isu. Kalau kemudian saya ngomong Danco mas saya nanti tak cukup. Jadi panjang pendeknya pas gitu. Kemarin lagi ketemu Jogja Solo, bahasanya agak halus. Wah di sana buka disungkungan sama suami itu lamanya minta. Kalau orang terang kemudian di bangunan kalau kita datang sakit masih mengucap masalah saya tidak ada kalau banyak saja kalau masalah kalau sesuai kayu coklat. Kalau ini aku mesti sambung berapa sami berapa sing kurang ajar sing itu ngomong itu gitu sekarang jawabannya apa? Ya pada itu tradisi bisa seperti itu. Sungkeman itu ngambung tangan dan ngambung dipukul diajarkan oleh Rasul dalam kerangka. Kembali lagi ketemu
bangsa Bali Masa, ngapa tidak? Ngapa dia ngomong ini bagus. Saya kan nggak pernah rokok. Walaupun saya orang itu saya nggak pernah rokok. Saya ngaji waktu itu semuanya dalam bus kembali kerja. Pagi-pagi gini bus saya tawarin rokok, bus pakai bahasa. Tapi ya ini dia besok ngobrol cocok ya Allah, cocok bobor. Ya rata-rata kayak Gus John, dia ngerokok lah. Karena orang kan ngerokok saya pakai dalil. Ini amat duduk, pak ada dahar. Gua pak saya itu kan nyampe dan ngerokoknya. Dulu ngerokok, dulu sama dokter, dokternya bisa sama bapak saya. Pak Kiai ngerokok terus mungkin mati. Bapak saya jawab mati yo, sumet menang. Orang-orang saya bacakan, saya bawakan buku bahaya merokok. Dibaca sama bapak saya, bahaya merokok. Langsung saat itu juga berhenti membaca. Kembali lagi ketemu bangsa Sunda. Bahasanya lebih indah lagi Sunda. Tadi itu katanya ada dulu ditanya, kecil mau lagarnya tak kecil di Sunda. Ini hebatnya Indonesia. Yang lucu, berarti ada orang apa masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, dijawab orang apa bilang, tanya siapa dia? Dijawab sama orang Sunda, iya makanya kurang. Orang apanya malah ini malah percaya teguran untuk diri sendiri. Kebaran lagi ketemu bangsa Betawi. Artinya apa? Ribuan suku bangsa di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kemudian begitu banyak bangsa di Indonesia? Belum kalau ngomong kerajaan, kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya, semacam-macam. Tapi kenapa ribuan bangsa itu kok bisa berdiri di atas satu negara? Padahal kita dipisahkan dengan bahasa yang berbeda. Yang tadi kita ngomong makanan Mali tadi dengan adat istiadat yang berbeda. Ternyata kita disatukan satu karena mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan dijajah oleh Belanda. Kemudian apa? Kita disatukan dengan satu ideologi yang sama-sama kita yakini kesaktiannya apa? Pancasila. Makanya hari ini kemudian kalau orang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti saja dengan khilafah. Kamu nggak menghargai kiai-kiai kan? Pancasila itu atas satu bahasa naskah. Bahasa naskah disebut Hadrus Syekh karena hafal dengan kutubus sittah. Kitab-kitab hadis besar semuanya beliau hafal. Maka dikasih julukan Hadrus Syekh. Lah kamu hari ini cuma hafal hadis satu saja kok teriak-teriak toh. Ini gak ada dasarnya, cangkem tuh gitu. Pas saya kemarin di Jakarta naik mobil itu sudah takbir, Allahu Akbar. Supir pindah, cendela dibuka langsung dijawab sama Allahu liman hamidah. Karena kayak orang sholat, kamu hebat-hebat, orang dan alham. Ini beda-beda. Termasuk tadi makanan yang diundangkan kepada tiga wali. Akhirnya kemudian dari makanan itu menjadi diskusi tiga wali. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan itu satrio munjul? Kemudian apa jawaban Sunan Kalijogo? Satrio munjul itu sifat seorang muslim, sifat seorang pemimpin. Satrio munjul, munjul itu artinya apa? Memberikan rasa hormat. Memberikan rasa hormat. Maka pribadi yang terhormat itu siapa? Pribadi yang terhormat itu adalah pribadi yang mampu menghormati orang lain. Dulu Bapak Ibu, di Jogja itu ada kiai namanya Mbah Mawardi. Mbah Mawardi ini satu ketika mengagetkan orang Jogja. Kenapa? Karena putranya Badin Kendal, wali Jawa Tengah Badin, guru saya itu, guru kita semuanya. Itu masake anaknya ke Mbah Mawardi. Orang bilang, ya ampun Mbah Mawardi, kelas Badin mau anaknya di Mbah Mawardi. Orang lupa, pribadi terhormat itu adalah pribadi yang mampu menghormati orang lain. Jadi kalau Anda sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, berarti apa? Harus mampu menghormati masyarakat, harus mampu menghormati rakyat. Masuk kantor ditanya apa yang bisa dibantu, jangan dibalik apa yang bisa dibagi. ASN lu mau kebagi kita mana? Satria muncul mempunyai sifat untuk menunjuk orang lain, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan sendiri. Itulah Satria muncul yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya dibagi juga, saya itu sering terjadinya sektor suami istri itu gara-gara
nulis dalil. Dalil yang seharusnya dibaca oleh laki-laki dibaca oleh perempuan. Atau sebaliknya. Makanya saya nggak suka kalau ngaji sama ibu-ibu kok temanya rasanya wong lanang, mesti bubrah. Ngaji kalau wong lanang kan rasanya wong wedok mesti bubrah. Contoh begini. Dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu jangan dibaca laki-laki. Kalau dibaca laki-laki itu laki-laki itu imamnya perempuan gajah. Seharusnya membaca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu perempuan supaya perempuan punya rasa hormat kepada laki-laki yang baca mereka. Kalau membaca laki-laki menjajah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini loh wong lanang imam wong itu. Maka saya menegur apa Lilita ketika dia mengatakan perintah suami itu perintah Tuhan. Ya suami sih kaya ngopo. Lah suami ini kaya saya ya pantas. Maka saya bilang sama ibu, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terima pasanganmu dengan cara yang sempurna. Karena pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka Gus Husin harus ingat, perempuan itu kalau menyakiti tidak pernah ingat, kalau disakiti tidak pernah lupa. Pak Bupati, perempuan itu ahli sejarah. Jadi kita punya salah sekali seumur hidup dari nanti wong itu. Kita tidak pernah punya salah sama perempuan. Karena perempuan itu seperti kalkulator, tidak pernah salah. Lah seharusnya dalil yang dipakai laki-laki apa? Ma'akraman nisa ilal karim wa ma'ahanahunna ilal wahid. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia. Lah, teman-teman kita sebagai pelayan masyarakat harus memiliki sifat satria yang menunjuk, mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan pelayanan kepada rakyat. Sudah bukan waktunya lagi pejabat kita dihormati. Kita dihormati atau enggak itu bukan karena jabatan kita, tetapi karena kinerja kita. Kita nggak usah minta untuk dihormati. Selama kemudian kinerja kita baik, orang kita memberikan rasa hormat. Jadi pejabat, jadi bupati, wakil bupati, kepala dinas itu undang-undangnya satu. Kalau berprestasi jangan minta untuk dipuji, kalau salah siap-siap tidak dimaki. Kalau nggak siap jangan jadi pejabat. Makanya lurah ini yang paling bagus cuma satu, namanya Lurah Semar Bodrono. Lurah Semar Bodrono. Lurah Semar itu kalau Anda lihat wayang Semar, tangannya kan ada dua obat, yang satu di atas begini. Saya pernah diskusi tentang Bodrono ini dengan Pak Mantep, dengan almarhum Ki Endus. Kebetulan Ki Endus itu santri saya, dia setiap sebulan sekali datang ke pondok saya ngaji kitab hikam. Semar itu begini. Ini maknanya apa? Hablum minallah. Hablum minallah itu apa? Mlebunin nafas diniati, mlebunin nafas diniati tobat dan taat kepada Gusti Allah. Allah. Maka Abu Bakar ketika dia jadi khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dan khalifah diangkat oleh Gusti Allah, selama jadi khalifah diawasi oleh Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Allah. Tangan salah satunya di mana? Di mana? Di belakang. Pertanyaan saya, tangannya di belakang itu bentuknya begini apa begini? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ini yang namanya hablum minan nas. Metune nafas diniati rogo untuk wong yang minimal orang muda wong ini. Begini betul. Bukan begini malah ngantung namanya. Ngasih manfaat bukan minta manfaat. Lah kita dihormati sama orang bukan karena jabatannya, karena prestasinya, karena dedikasinya, karena kinerjanya. Maka kalau Anda minta dihormati oleh rakyat, tunjukkan prestasinya. Bukan ini loh saya bupati, ini loh wakil bupati, ini loh saya kepala dinas, bukan itu. Dakwah kayak Gus Dur, kayak Pak Hendy lebih mudah, lebih tepat sasaran dibandingkan saya. Kalau saya tidak bisa ngomong tak masih nasihat. Tetapi orang-orang kayak Pak Hendy, kayak Gus Dur, ini dapat dengan menggunakan tanda tangan. Maka tanda tangan itu akan dihisap oleh Allah, termasuk kepala dinas. Makanya harus menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Jangan kita bersaing tidak sehat itu cari-cari kesalahan orang lain seperti masa sepak bola. Awas kesalahan yang ini. Maka kita ingatkan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka jadilah orang yang pintar menilai diri sendiri. Kenapa? Karena menilai orang lain sudah pintar-pintar. Gak perlu belajar lagi. Satu yang muncul. Kemudian yang kedua, dadar dulu, Sunan Mulia. Ditanya, apa itu dadar dulu? Wasabi hukum amr, punya masalah, ayo bisa
bagaimana kita mencari solusi? Saya sering mengatakan bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang banyak, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kita belajar dari filosofi orang berpuasa. Kenapa kita dengan pandemi kita harus bersabar dan mencari solusi dan terus berikhtiar? Jawabannya sederhana, Bapak. Orang puasa itu kan haus, lapar, dahaga. Tapi kenapa dia mau bersabar? Jawabannya satu. Orang berpuasa itu kalau haus, lapar, dahaga rasanya nggak enak. Kalau kemudian Pak Endi masuk kamar, minum es teh keluar, pura-pura puasa nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu bahwa dia nggak lagi puasa. Tapi kenapa dia mau bersabar? Jawabannya satu. Orang berpuasa itu walaupun nggak enak dia mau bersabar. Kenapa? Karena orang berpuasa yakin ada maghrib pasti datang. Iya, nama puasa orang mesti mau bukone, nggak mungkin enggak. Makanya adzan yang paling menyenangkan cuma satu, adzan maghrib, bulan puasa. Itu bukan karena sholat yang bukone. Makanya kalau saya di Jogja ada maghrib minum Jember, imsaknya ke Medan, lumayan. Mencari solusi bersama-sama. Ini enaknya begini. Dan ini adalah jiwa-jiwa khalifah, jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa imam. Ada apa masalah? Nah, yang paling menarik ini yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ini kenapa kok panjenengan Mas Tani daharan menikah enteng-enteng. Langsung dia mengucapkan kalimat apa bagus. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Ajal di sini dipahami oleh Sunan Ampel bukan hanya kematian. Ajal itu arti bahasa Jawa apa? Titi wanci. Titi wanci bahasa Indonesia apa? Mau kalau Jawa mana itu? Titi wanci itu apa? Terus semuanya kalau saya tidak bilang, saya kalau ngomong, saya itu di Jakarta punya acara di TV namanya Ngobrol 2009. Kadang-kadang saya susah menerangkan bahasa Jawa jadi bahasa Indonesia. Karena harus kita akui Pak, bahasa Jawa itu bahasa paling kaya kosakatanya. Banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesia. Contoh buku susi beras, apa bahasa Indonesia? Nggak ada. Mencuci, belajar robotnya beras harus sempak, sama-sama dicuci. Kalau orang Jawa beras dikususi, sempak ditunggahi, gitu, tangan dicuci. Nguyuh anyak-anyakan, apa bahasa Indonesia? Nggak ada, Bapak. Masa kencing tak pernah menawar, ya? Kencing maksrit, susah. Jadi wes wayahe, kalau sudah saat lah ajal di situ bisa berarti kematian, bisa berarti jodoh, bisa berarti rezeki, bisa berarti pangkat dan jabatan. Itu namanya ajal. Soal kematian kematian bukan ditentukan oleh corona. Makanya dengan corona kita harus waspada tapi tidak boleh parno, tidak boleh paranoid. Karena logika Tuhan tidak sesuai dengan logika manusia dalam corona. Contoh, kalau memang orang dengan protokol yang kita tidak kena corona, Donald Trump kena, Presiden Amerika kena, Pangeran Charles kena. Kalau orang itu sehat tidak kena corona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic, kurang sehat apa? Kena. Kalau negara bersih tidak kena corona, Prancis 100.000 orang lebih terkena corona. Kalau negara yang panas katanya tidak kena corona, Iran 60.000 lebih. Coba dilihat. Tapi kalau orang yang kotor pasti kena corona. Nanti dulu dilihat. Coba gelandangan, orang gila di pinggir jalan, orang mau semua corona lakukan. Saya sampai belum pernah melihat orang gila kena corona. Coba padahal mereka makan sebongkos tapi jangan plus. Udaran jangan pilek, turun di pinggir jalan jangan tahu. Masuk angin, buktinya orang mengejar jalan taruhan. Nah, ternyata setelah saya survei, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana. Kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Karena orang gila nggak punya beban pikiran. Makanya bapak-bapak, kepala dinas dan semuanya ASN, kalau anda tidak mau gila gampang. Jadi yowong, bukan jadi yowong dan terus kakek pikiran. Kakek pikiran, aku jadi kepala dinas targetnya ini. Targetnya itu prestasi, bukan target money, bukan target uang. Gak usah target saya harus jadi kepala ini. Kalau belum datang aja, orang ini gratis. Termasuk sama dengan kematian tadi. Begitu padanya. Makanya mati itu selalu tidak harus tua, mati selalu tidak harus sakit. Bisa jadi Pak Dadeng ini pasti lebih kuat daripada saya. Tapi yang mati bisa jadi Pak Dadeng duluan.
tinggi, malah tidak orang dia. Kalau kita di BMI biasa waktu itu seperti itu. Wawancara, malah ini orang dia bisa. Wawancara dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Makanya kalau ada ASN yang jomblo, saya doakan seperti nikah. Jangan sampai kalian lagi dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Makanya kalau ada ASN mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Rizki sama itu aja. Mau dikejar kayak apa? Tapi yang perlu diingat adalah ini undang-undang kita untuk ASN. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basurati minka. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kesungguhanmu di dalam rangka mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada jaminan untukmu adalah merupakan tanda bukti telah mati mata batin. Rezeki sudah dijanjikan oleh Allah, dijaminkan oleh Allah, kamu masih kejar. Sementara akhirat yang belum ada jaminannya tidak kamu kejar, mati mata batin. Makanya disebut orang usah nguyak macam-macam. Wes aku percaya alhamdulillah musim-musim kau ini jadi sobat. Kita itu ada naik pesawat yang tidak kenal dengan pilot, yang tidak kenal dengan pramugarinya, duduk nyaman di kompak kalau pramugari yang manut. Ketika cuaca buruk, tolong semuanya duduk, pintu jendela dibuka, sandaran kursi didudukkan, jangan ke toilet dulu, manut. Kita nggak kenal dengan pramugari, kenal dengan pilot. Tapi kalau saya naik Garuda nggak pernah ketemu pilot, ketemunya bawa pilot, terus tua-tua semuanya. Pengalaman, kamu pernah naik di bisnis, ada pramugari datang. Pak Kiai minta film apa? Bisa nggak saya bangunkan pramugari? Saya pramugari Pak. Oh saya pikir punya pramugari. Tua-tua. Kita naik pesawat nggak kenal dengan pilotnya nyaman. Kenapa kita tinggal di dunia? Kenal dengan sang pemilik dunia. Kita nggak pernah nyaman. Selalu saja galau persoalan rezeki. Padahal disampaikan asyakku fil rizki, asyakku fil razki. Orang yang meragukan rezeki nggak berarti dia meragukan sang pemilik rezeki. Anda lihat cecak di dinding. Kalau kemudian cecak ini bisa memudahkan proses dengan hilang. Kenapa? Cecak yang nempel di dinding tidak punya sayap, sementara rezekinya itu nyamuk terbang punya sayap. Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku, Pak. Apa? Bukan cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap lalu hilang. Ini lagi yang paling saya suka dengan itu. Lah kalau Anda sebagai ASN menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya untuk uang, hanya untuk itu, Anda salah, Anda kalah dibandingkan nyamuk, dibandingkan cecak. Cecak yang nempel ada rezeki. Entong di dalam daun pisang, dia nggak pernah keluar dari daun pisang, cuma dientong, dibuka pak lemu, orang-orang pemburu, omongan dok setrok. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian antara stroke gaji dan stroke belanja. Makanya Anda nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Nah, kesalahan kita nanti akan saya sampaikan di akhir. Anda itu terlalu percaya dengan gaji tapi lupa dengan rezeki. Nanti apa? Tak bacakan satu tulisan saya, apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Atau rezeki? Maka orang-orang yang kemudian menyerahkan jabatan dan lain sebagainya, Pak Bupati, itu rata-rata kan orang tidak percaya dengan rezeki. Kerja, kalau Anda berangkat ke kantor, tolong mukanya dibawa, sehingga di kantor nggak perlu cari muka. Banyak orang kerja cari muka, kenapa? Karena mukanya ditinggal di rumah. Makanya cari muka terus. Kenapa suka cari muka? Kemudian boleh kalau ngeteng ngidame bom, jadi lainnya gede kan? Ini saya ngomong gini karena saya cinta dengan Bapak Ibu, supaya Jember jadi luar biasa. Jangan sampai ada kejadian APBD tidak bisa DPR lagi lah.
Ketua DPR antek selalu. Kemudian yang keempat apa? Pangkat dan jabatan itu juga termasuk ajar pangkat dan jabatan. Maka coba Anda lihat, arep nyalon bupati, modalnya miliaran kayak apa? Kalau kemudian belum datang ajarnya, nggak bisa. Tapi kalau sudah datang ajarnya, jadi di Madiun itu saya punya jamaah lurah, suaminya lurah, lah nggak ada apa, dia calon tunggal. Makanya kemudian istrinya dipaksa. Jadi dua-duanya calon, suaminya calon, istrinya calon. Tujuannya supaya bisa maju. Nah, yang laki-laki tiap hari keluar sosialisasi kampanye, istrinya cuma di rumah. Begitu pemilihan, yang jadi saya wedok. Jadi kan jatuh. Saya punya banyak sekian kasus orang calon DPR habis miliaran, orang calon bupati sampai diwangikan itu. Gak jadi, karena dia nggak memahami filosofi aja. Nggak memahami filosofi aja. Kalau sudah ada aja. Makanya kalau saya teman-teman Gus Dur akan juga dengan Kapolri, juga dengan Mabes, tolong saya dikasih jabatan, lagi jabatan. Anda salah. Mau saya lobby seperti apa kalau belum datang aja nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Pak Sekda jangan fokus kepada pangkat dan jabatan, fokusnya kepada perutku yang sudah kayak Pak Sekda. Jadi itulah aja. Maka Bapak Ibu yuk sama-sama kita berbagi kinerja kita. Karena ya kita mendedikasikan diri kita untuk kabupaten kita tercinta. Saya yakin Pak Bupati dan Pak Bupati punya banyak acara lain, agenda lain. Maka mari bersama-sama dengan sebuah renungan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan sedikit ini mampu memberikan inspirasi kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya selalu mengatakan asyafu fil rizki asyafu fil razq. Orang yang meragukan rezeki berarti meragukan sang pemberi rezeki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Beda. Gaji ada shiftnya, rezeki tidak ada. Gaji dari bos, rezeki dari Allah. Gaji itu dijemput dengan kerja, sementara rezeki itu dijemput dengan takwa. Gaji itu bisa diduga, rezeki itu tidak terduga. Gaji itu hanya uang, sementara rezeki bukan hanya berupa uang. Gaji bisa tertukar, rezeki tidak bisa tertukar. Ingat, pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran. Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit utang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Maka bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu punya. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya kaki. Bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti oleh ujian berarti onde. Dan kemudian Bapak Ibu istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Jelas Bapak Ibu, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Anda menjadi pejabat pasti banyak cobaan. Kenapa cobaan pasti banyak? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Ya, sekali lagi disampaikan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kalau kemudian ada atasan yang salah, bisa memberi. Saya yakin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, tak mungkin mereka anti kritik. Tapi tentunya kita mengkritik dengan cara yang baik dan benar. Watawassul bil haq, watawassul bis sabr. Penutup saya bacakan satu kisah 1 menit. Harun ar-Rasyid datang sama Muhammad. Dia mengatakan, ini nasibullah. Pak Presiden, saya akan menasihati Anda. Kamu sadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras, kurang sopan. Fala tajidanna fi nafsika alayya, saya tolong Anda jangan marah dengan saya. Ini etika orang kasih masukan, termasuk pada para atasan, termasuk pada pemimpin.
Jawaban Harun ar-Rasyid apa? Inna Allah Ta'ala qad aslama dua Inna Allah Ta'ala qad aslama dua Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada Anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilahkan dua satu ini kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Namanya siapa? Fir'aun. Betul Fir'aun ya? Fir'aun. Fir'aun dan Fir'aun. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya namanya Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa untuk menasihati Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau hari ini kemudian Anda ngomong yang keras dengan para pemimpin, untuk bupati, gubernur, presiden, pertanyaan saya, apa bupati mungkin luwih elek timbang Fir'aun? Apa presidenmu itu lebih jelek daripada Fir'aun? Bahkan Musa dan Harun diperintah untuk ngomong yang baik. Makanya hari ini saya terus jaga kalau kemudian ada di antara kita yang kemudian menyepelekan pemimpin-pemimpin kita. Saya yakin Pak Bupati Hedi, Pak Wakil Bupati, Gus Firjon pasti punya saran. Tapi tentunya ketika kita memberikan nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita seringkali menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmatkan seluruh yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kebetulan kita akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Jadi tuntun kita untuk bernormal dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Terakhir doa. اللهم صل على محمد صلاة تجعلنا بها من عمي ظاهرا وباطنا ونشكرنا بيدك الصالحين من خير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا اجعلنا جميعا مرحوما ربنا اجعلنا جميعا مرحوما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تجعلنا في الدنيا حسنه ربنا لا تجعلنا حميد صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. Terima kasih Bapak Syukur, terima kasih Bapak sekalian, Ustaz Bapak Syukur, mudah-mudahan menjadikan bagi umur sehat, terus memberikan kebaikan untuk negeri kita yang kita cintai. Terima kasih Bapak Pemda, terima kasih Gus Sudef, terima kasih teman-teman PD, ibu sekalian. Nanti selesai ini kita pulang, ganti baju, kita terus bertugas untuk melayani masyarakat Jember dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.